Ya. Oke, kita lanjut. Jadi interaksi ya, jadi hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Jadi interaksi atau hubungan antar wilayah ini bisa terjadi tidak hanya dua daerah atau dua wilayah saja, tapi juga bisa melibatkan beberapa wilayah. Kemudian apa ya? Karena apa kok bisa terjadi interaksi antar wilayah? Ya, terjadi interaksi antar wilayah itu karena adanya perbedaan karakteristik. Ya, terjadi adanya perbedaan antar wilayah. Kemudian interaksi antar wilayah itu ada wilayah yang saling melengkapi, ada wilayah yang saling berintervensi atau mempengaruhi. Terus kemudian ada juga interaksi karena adanya transfer atau pemindahan barang. Nah, ini ya. Ini wilayah yang saling melengkapi atau bahasa Inggrisnya regional complementary. Ya, jadi misalnya kalau di sini digambarkan wilayah A atau daerah A itu sumber daya alam X-nya, misalnya sumber daya alam apa ya, X itu misalnya sumber daya alam berasnya banyak, melimpah gitu. Sementara wilayah B kekurangan beras. Wilayah A kekurangan misalnya bahan pakaian, tapi wilayah B punya banyak. Jadi mereka berdua ini saling bertukaran. Begitu juga dengan wilayah C. Jadi ketiga wilayah ini saling berinteraksi. Itu disebut regional complementary. Karena melengkapi barang kebutuhan yang mereka tidak punya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wilayah yang saling berintervensi atau mempengaruhi ini ya. Atau disebut intervening opportunity. Contohnya kayak begini. Nah. Jadi wilayah A dan wilayah B punya sumber dayanya sama-sama surplus sumber daya X tapi sama-sama minus sumber daya Y. Kan? Nah, terus kemudian disuplai nih sama wilayah C. Jadi kedua wilayah ini bergantung pada satu wilayah, yaitu wilayah C. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Spatial transfer, spatial transfer ability. Ya ini. Jadi besarnya atau kekuatan interaksi, mudah tidaknya kedua wilayah berhubungan, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jarak. Jadi jarak ini sangat mempengaruhi kedua wilayah ini mudah atau tidak untuk berinteraksi. Kalau jaraknya dekat tapi kemudian medannya atau jalannya sulit, ya berarti keterjangkauannya akan sulit, maka besarnya interaksi juga akan berpengaruh. Yang kedua adalah biaya angkut. Ya. Biaya angkut. Terus kemudian kita lanjut lagi. Ya. Nih, kekuatan interaksi antar wilayah dapat dianalisis menggunakan teori gravitasi. Nah, ini teori pertama yang akan kita bahas, yaitu teori gravitasi. Jadi untuk menghitung atau mengetahui kekuatan interaksi wilayah, kita mengadopsi rumus dari fisika ya, yaitu teori gravitasi, rumus gravitasi. Kalau yang masih ingat rumus gravitasi apa ya? Rumus gravitasi Newton ada yang tahu nggak? Harusnya pada hafal nih. Kalau anak IPA nih udah di luar kepala sampai dia terbang. Ya, jadi rumus yang pertama yaitu teori gravitasi, itu kekuatan interaksi antar wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Ini ya rumusnya ya.
Jadi rumus gravitasi yang kita pakai, teori gravitasi yang kita pakai adalah interaksi antar dua wilayah, yaitu wilayah A dan B, sama dengan konstanta, ini besarnya 1, ya, dikalikan penduduk A kali penduduk B, dibagi jarak antar dua wilayah dikuadratkan. Kalau mau difoto atau di screenshot boleh. Difoto dulu atau di screenshot. Ininya. Apa? Itunya, rumusnya. Ibu, nanti Ibu kirim ininya juga toh, materinya ke grup. Ya, nanti Ibu kirim rekamannya ya. Di YouTube. Oke, kita bahas dulu yang rumus ini ya. Kita bahas dulu yang rumus ini dulu ya. Kita bahas dulu yang rumus pertama. Ibu akan beri contoh rumus pertama ini ya. Rumus pertama itu adalah, sudah ditulis semua ya, sudah ditulis semua. Kamu punya kertas nggak di situ? Ditulis dulu, nanti Ibu kasih contoh soal. Oke. Ibu akan tutup yang ini, terus sekarang pakai itu dulu. Ini ya, perhatikan ke sini ya. Kita akan bahas rumus pertama. Biar enakan, pakai coret-coret aja. Ya. Rumus ya, untuk menghitung interaksi kita pakai rumus yang pertama, yaitu teori gravitasi ya. Pakai teori gravitasi. Pakai teori gravitasi, yaitu rumusnya adalah kekuatan interaksi dua wilayah A dan B sama dengan tadi ya, K kali berapa tadi? Aduh, K-nya kok kayak gini. Gak enakan. PA kali PB dibagi rumusnya nggak bisa dipotong apa yang tadi ya? Sabar. Oh, ini aja nih, sabar. Oke. Kita pakai yang ini aja. Biar bisa dicoret-coret sebelahnya. Ya, kita pakai yang ini. Terlihat ya. Jadi gini, kita akan pakai ini ya. Jadi contohnya ini, contoh soal. Misalnya ada contoh soalnya kayak gini. Contoh soal dari rumus pertama ya, perhatikan. Diketahui kota A mempunyai penduduk, misalnya nih, 10.000 jiwa. Dan kota B mempunyai penduduk 8.000 jiwa. Ya. Jarak keduanya atau jarak kota A ke kota B adalah 10 km. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah kekuatan interaksi antara kota A dan kota B. Nah, oke. Jawab
Sekarang kita jawab dulu. Rumusnya yang ini. Rumusnya yang ini. Yang diketahui pertama adalah jumlah penduduk A. Jadi PA. PA sama dengan berapa? 10.000. Ya kan? Terus kemudian PB berapa? 8.000. Jarak A ke B sama dengan, atau DAB ya kalau di rumus ya, DAB, jarak kota A ke kota B adalah 10 km. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah ini. Mana dia? Ya, rumusnya itu. Kita masukkan rumusnya. Ya, jadi rumusnya adalah K-nya itu besarnya 1. Jadi IAB sama dengan, masukkan ya ke rumusnya, 1 dikali 10.000, ya kan? Dikali 8.000. Terus kemudian dibaginya pakai apa ya? Sabar. Nggak bisa ya kontrol I. 10.000 kali 8.000, kan? Terus kemudian jaraknya dikuadratkan. Jaraknya dikuadratkan. Dibagi jarak kuadrat. Ya. Dibaginya pakai apa ya? Sabar, Pak cari. Oh ya ini. Oke. Dibagi 10 km kan? 10 km dikuadratkan. Dikuadratkan. Ini ya rumusnya yang ini. Ya. Satunya ini konstanta, PA-nya adalah 10.000, PB-nya 8.000, dan jaraknya adalah 10 km dikuadratkan. Oke. Nah, tinggal dihitung. 8.000 kali 10.000 berarti 8, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 800 juta dibagi 10 kuadrat adalah berapa? Ayah teori gravitasi nggak pakai akar apa? Yang Rayleigh punya nggak pakai akar ya? Kalau yang Newton punya pakai akar ya rumusnya? Kok ini nggak pakai akar ya? Kayaknya harusnya pakai akar deh. Yang per itu bukan ya? Oh bukan, itu yang kedua ya. Ya ini 10 kuadrat itu 100. 100 ya. Oke. Jadi besarnya interaksinya adalah berapa nih? Ibu maaf saya potong. Ya. 10.000 kali 8.000 itu 80 juta, Bu. Oh iya, salah ya. Gini ya. Ya. Oh iya. Oke, thank you. Ya, berarti kekuatan interaksinya adalah dibagi ya. Jadi tinggal berapa tuh? 80.000 ya. 800.000 ya. Ya. Ini ya. Jadi kekuatan interaksinya adalah 800.000 antara kota A dan kota B. Ini adalah rumus yang rumus gravitasi yang pertama, rumus gravitasi Rayleigh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak kita lanjutkan. Mana tadi ya? Ini ya.
Enggak ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nanti Ibu kasih tugas. Nanti Ibu kasih tugas. Nanti Ibu kasih tugas. Nah, ini kalau yang tadi, rumus yang ini ya biasanya digunakan untuk membandingkan membandingkan interaksi antara beberapa wilayah. Contohnya, tak kasih contoh. Kalau yang tadi 2 wilayah saja, nah sekarang biasanya dijadikan pembanding untuk membandingkan interaksi beberapa wilayah. Contohnya kayak gini. Biasanya ada gambar ya, kayak gini. Perhatikan ya, Biasanya ada gambar seperti ini. Ya. Terus ada penjelasannya juga, di sini. Misalnya ini ada 3 buah wilayah ya yang berdekatan. Soalnya kayak gini, contohnya nih. Ada 3 wilayah, yaitu X, Y, Z. Misalnya ini wilayah ini adalah X, yang ini wilayah Y, yang ini wilayah Z misalnya. Tulis saja daripada kamu bingung. Ya, ini wilayah X, Y, dan Z. Ya, ini wilayah X, Y, dan Z. Ribet enak pakai papan tulis yo. Oke. Nah, masing-masing wilayah Y itu penduduknya adalah misalnya ya 5.000 jiwa. Sedangkan penduduk Y yang X 5.000 jiwa. Yang Y penduduknya adalah 3.000 jiwa. Nah, terus kemudian yang Z itu adalah 4.000 jiwa. Yang Z adalah 4.000 jiwa. Nah, terus kemudian jarak antara X ke Y, ini adalah 30 km. Jarak antara X ke Y adalah 30 km. Yang titik pertama dengan titik kedua itu 30 km. Terus jarak antara Y dan Z yang titik kedua dan titik ketiga itu adalah misalnya 20 km. Misalnya adalah 20 km. Ya. Jadi perhatikan ke sini. Titik X atau kota X itu punya penduduk 5.000 jiwa. Kota Y punya penduduk 3.000 jiwa. Kota Z punya penduduk 4.000 jiwa. Ketiga wilayah ini saling berdekatan. Boleh lurus, boleh nggak lurus ya gambarnya. Jarak antara wilayah atau kota X dengan kota Y adalah 30 km. Sementara jarak kota Y ke kota Z adalah 20 km. Nah, biasanya pertanyaannya kayak gini. Bandingkan besarnya interaksi antara kota X ke Y dan kota Z ke Z. Gitu. Jadi hitungannya 2, terus kemudian dibandingkan. Kita akan hitung ya. Kita akan hitung dulu interaksi antara X dan Y. Atau X ke Y. Atau kamu yang hitung deh. Ibu kasih waktu 2 menit. Kamu hitung dulu interaksi X ke Y. Pakai rumus yang ini. Jadi tinggal dimasukkan.
Jadi hitungnya 2 ya, hitungnya 2. Hitungnya 2. Kita hitung di mana ya? Sampai bingung mau ngitung. Ya ini boleh bisa dihitung. Oke, kita hitung misalnya kayak gini. Iya, kan kamu yang harus hitung. Kita hitung interaksi. Kita hitung dulu interaksi X ke Y. Kita hitung dulu interaksi kota X dan kota Y. Kita hitung dulu. Sini aja. Ini hurufnya nggak bisa dikasih kecil apa? Biar nggak segede gaban gini nutupin semua ya. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu interaksi antara X ke Y. Jadi kita hitung IXY dulu. Kita hitung IXY. Kita hitung IXY ya. IXY sama dengan K. K itu sebenarnya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Karena besarnya 1. Nggak ditulis pun nggak apa-apa. Nggak usah ditulis deh. P-nya, PX berarti yang kita gunakan adalah 5.000 dikali dengan PY-nya yaitu 3.000. Nah, terus kemudian dibagi dengan 30 kuadrat ya. 30 kuadrat. 30 kuadrat. Ya. Jadi ketemunya adalah 5.000 kali 3.000 berarti berapa ya? 15 juta, Bu. 15 juta ya. Dibagi berapa? 30 kuadrat? 900. 900. Oke. Boleh Kak, Bu, jawab-jawab? Boleh lah. Oh. Ketemunya berapa? Hasilnya koma, Bu. Boleh, berapa? 16,6666. Ini ya. Gini ya. 6666 berarti gini lah ya. Kita ini kan. Oke. Itu ketemu 1 ya, itu ketemu IXY. Nah, yang kedua kita akan cari IYZ-nya dulu. Kita akan cari yang interaksi yang keduanya. Ibu geser di sini, lihat ya. Yang kedua kita akan cari IZZ. Sama caranya, masukkan penduduknya 3.000 kali berapa itu? 4.000. Ya, terus kemudian dibagi 20 kuadrat. Dibagi 20 kuadrat. Ya. Berarti sama dengan berapa? 12 juta dibagi 400. Ya. Dibagi 400, ya kan? Oke, ketemunya berapa? 30.000. Hah? Nah, ini salah. Ini berarti ini berapa ini? Ini 16.000 ya? Enggak, Bu, 16 koma. Nah, enggak koma lah, orang 15 juta dibagi 900. Ayo ah. Yang betul ah. Coba kasih lihat. Oh, kalau iya. 16.000 ya? 16.000 koma, Bu. 16.000 koma. Oke, yang ini 30.000 ya? Ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi adalah disuruh membandingkan mana yang lebih kuat kekuatan interaksi, apakah dari X ke Y atau dari Y ke X. Dari sini kamu bisa tahu, ya kan? Yang dari X ke Y
itu 16.066 gitu. Ya kan? Kita bulatkan aja jadi 17.000 lah. Ya kan? Terus kemudian yang dari Y ke Z itu 30.000. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekuatan antara dua wilayah yaitu X ke Y dan Y ke Z besarnya lebih atau lebih kuat interaksi dari Z ke Z. Yang lebih besar ini. Biasanya jawabannya ini ya 16:30 atau 17:30. Jadi kesimpulannya nih ya. Jadi perbandingan kekuatan interaksi IXY dan yang paling enak tuh pakai spidol EZ IZZ adalah gitu ya 17.000. 16 ini nanti kita bulatkan jadi 17.000 aja. Iya toh? Terus oh ini 30 juta. Salah. Dah. Ini ya dibanding dengan 30.000. Ya. Jadi atau kalau mau disederhanakan juga bisa. Kalau mau disederhanakan juga bisa. Ini ketemunya adalah 17:30. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa interaksi Y ke Z ini lebih besar atau lebih sering atau penduduknya lebih sering berhubungan. Y ke Z. Kenapa begitu? Karena jaraknya lebih dekat. Ya kan? Yang ini kenapa lebih sedikit kekuatan interaksinya? Karena jaraknya lebih jauh. Pasti kalau kita mencari kebutuhan sesuatu, beras kah, baju kah, cari yang dekat dulu. Apalagi kalau sudah sangat mendesak. Ya kan? Nah, ini rumus yang pertama biasanya digunakan untuk mencari perbandingan kekuatan interaksi antara beberapa wilayah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Kalau tidak, kita lanjut ke rumus berikutnya. Sudah? Sudah difoto apa belum? Oh, ada rekamannya. Kalau rekamannya Ibu kirim ke ke handphone nggak muat. Udah ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya adalah ini. Kok yang ya? Rumus berikutnya yang lebih agak susah lagi ya. Ya. Ini tadi sudah, sekarang yang ini. Yang berikutnya. Nah, rumus yang kedua yaitu menggunakan teori titik henti. Ini berguna untuk menentukan lokasi ketika
sebuah fasilitas akan dibangun. Contohnya misalnya, Kota Sorong dan Aimas, di antara keduanya akan dibangun sebuah pusat perbelanjaan atau mall. Jadi dari Kota Sorong menuju Aimas, di antaranya akan dibangun sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Nah, pertanyaannya, lokasi yang paling tepat itu ada di manakah akan dibangun sebuah mall? Agar nanti bisa berfungsi maksimal bagi kedua belah penduduk. Jadi dari Kota Sorong bisa berfungsi maksimal, dari Aimas juga bisa berfungsi maksimal. Nah, gunanya, cara menghitungnya salah satunya adalah dengan menggunakan teori titik henti. Atau misalnya akan dibangun sebuah rumah sakit baru di Kota Sorong, di jarak antara Kota Sorong dan Aimas. Dibangun di sebelah mana sih? Apakah di dekat hutan wisata misalnya, atau di dekat alun-alun misalnya, atau di dekat duty misalnya. Nah, kita perlu cari tahu. Salah satu caranya adalah menggunakan analisis interaksi dengan teori titik henti. Teori titik henti itu ya, rumusnya ini ya, ini juga lagi-lagi mengadopsi rumus fisika ya, pasti udah jelas semua, kan jago semua fisikanya. Ini ya rumusnya kita menggunakan ini. Ya. Jadi kalau nanti kamu baca di literasi di buku, D ini bisa juga diganti ya. Ini bisa sering juga diganti dengan TH. Ini ya. Ini sering diganti dengan TH, tapi di sini DAB, enggak apa-apa. Kalau di buku diganti TH itu sama saja. Ya. Oke. Teori titik henti sama dengan jarak A ke B dibagi 1 ditambah akar dari penduduk A dibagi penduduk B. Ini rumusnya. Ya. Semoga tidak bingung. Biasanya sih Ibu ke meja-meja, Ibu periksa nih pekerjaannya. Oke, Ibu akan berikan satu soal ya. Satu soal untuk kalian contoh. Misalnya seperti ini. Ya. Jarak tadi sudah AB, sudah X, Y, Z sudah ya. Jarak kota P ke, boleh desa ke desa sih sebenarnya, atau wilayah ke wilayah boleh. Jangan ke kota terus gitu ya, tapi kita lagi seneng di kota jadi. Lama nggak piknik, jadi kita bicara-bicara kota. Jarak kota P ke kota Q, P ya, adalah misalnya ya 10 km. Terus penduduk, langsung ke sini. Oke. Kemudian penduduk kota P adalah 27.000 dan penduduk kota Q adalah 3.000. Ya. Jika di antara kedua kota tersebut akan dibangun sebuah pasar ya, maka tentukan lokasi yang paling coba ini ya. Jarak kota P ke kota Q adalah 10 km. Penduduk kota P adalah 27.000 dan penduduk kota Q adalah 3.000. Jika penduduk
jika di kedua kota tersebut akan dibangun sebuah pasar, maka tentukanlah lokasi yang paling tepat ada di mana. Kita menggunakan teori titik henti cara ngitungnya. Tinggal masukkan aja rumusnya. Ya. TH itu sama dengan D ya, DAB ya. THPQ yaitu titik henti antara kota P dan kota Q sama dengan jarak PQ DPQ itu adalah berapa tadi ya? Jaraknya nggak ada ya? Oh 10 km. Terus kemudian dibagi ya, dibagi 1 ditambah akar mana ya akarnya? Tunggu Ibu cari akar dulu di keyboard nih. Masa ditulis akar gitu ya? Akar itu apa ya? Nggak ada akar ya. V aja ya gini ya. Bisa ya akar ya. PAB-nya simbol akar nggak ada ya di sini ya. Di keyboard nggak ada ya akar ya. Akar lah pokoknya akar deh. Aduh nggak. Akar ini pakai apa sih equation ya? Equation. PA-nya yaitu pendudukannya itu adalah 27.000 dibagi dengan 3.000. Ya. Kita tinggal hitung aja nih. Kita tinggal hitung aja. Ini sama dengan 10 dibagi 10 dibagi 1 ditambah 27.000 dibagi 3.000 yaitu 9, akar 9. Akar 9. Sama dengan sini aja deh. Sama dengan 10 sama dengan 10 dibagi 1 ditambah akar 9. Berarti 1 ditambah 3. Sama dengan 10 dibagi berapa? 1 tambah 3? 4 ya. Bukan ribet. Bagi 4. Ketemu deh. Berapa? 2,5 km. Nah, pertanyaannya, 2 km dari mana ini? Jadi, ketemu ya, 2 km dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Jadi, dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Nih, jarak kota P ke kota X adalah jarak kota P ke kota X. Ini dari mana nih? Nih ya, jadi ketemunya tadi adalah berapa tadi? Ketemunya tadi adalah 2,5 kilometer dari kota X. Dari kota mana yang penduduknya lebih sedikit? Q ya. Jadi ketemunya adalah 2,5 kilometer dari
dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Jadi dari kota Ki, dari kota Ki. Tuh. Jadi kalau menggunakan teori titik henti, itu ketemunya jawabannya, kiloannya atau jaraknya dihitung dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Kalau yang tadi adalah kota Ki. Semoga sudah difoto ya. Tadi Bu mau foto, belum jadi malah keburu hilang. Ya, itu ya. Contoh lagi misalnya. Kamu tak kasih contoh, nanti kerjakan. Oke. Coba ini dikerjakan. Coba ini dikerjakan ya. Coba ini dikerjakan. Saya buka Word dulu. Atau nanti, Bu? Ya. Dikerjakan sekarang atau nanti? Ya, kalau bisa sekarang boleh. Tapi sudah mau Jumatan ya, yang laki-laki ya? Masih lama? Belum? Udahan. Oh, tadi pakai Word bisa. Walah, ya Allah. Kenapa nggak pakai ini, kah? Ibu ini masih itu ya. Oke ya. Soal pertama ya, Ibu kasih tugas ya, nanti bisa difoto. Untuk latihan boleh. Jadi nanti malam bisa di Japri, di Ibu. Nanti kalau belum belum paham boleh ditanyakan. Oke. Pertanyaan nomor 1 adalah penduduk kota apa ya? Penduduk kota PQRLMNOPQRS R. Penduduk kota R. Ini pakai rumus yang pertama ya. Sudah mau selesai nih. Kasihan yang laki-laki mau Jumatan. Penduduk kota R adalah 2.000 jiwa. Penduduk kota RSS adalah 4.000 jiwa. Ibu layarnya macet. Macet? Oh. Apa itu? Nggak kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Saya enggak, Ibu. Nggak tahu yang lain. Kelihatan nggak yang lain? Kelihatan. Kelihatan, ye. Kelihatan. Ibu nulis apa? Coba. Ibu nulis Word ya? Di Word kelihatan? Gak ada tulisan, Bu? Gak ada. Berarti nggak kelihatan mah kamu itu. Saya ada tulisan. Yo, saya tak stop screen. Wes. Sekarang kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya, Bu, kelihatan. Yo. Oke. Ini ya, jadi penduduk R adalah 2.000 jiwa, penduduk kota S adalah 4.000 jiwa, dan penduduk RST ya, RST T adalah 6.000 jiwa. Sekarang bandingkan, salah. Oke. Bandingkan interaksi antara R ke S dan T ke RS S ke T. Ya, ini pakai rumus yang pertama. Ya. Jaraknya belum ya. Jika jarak R ke S adalah 44 km aja, dan S ke T adalah 6 km. Oke.
Ini yang pertama, yang satu, nomor satu itu pakai rumus pertama ya, yang tadi ya, yang teori gravitasi. Terus sekarang, nomor dua. Nomor dua. Kota apa ya, G, berjarak 20 km dari kota H. Nah, penduduk kota G berjumlah 100.000. Dan penduduk kota H berjumlah 25.000. Tentukan lokasi yang paling tepat jika akan dibangun sebuah rumah sakit. Yes. 2 PR ya, 2 PR ya. 2 PR. Nah, 2 PR nanti kerjakan di buku, terus nanti difoto. Kalau ada kesulitan boleh apa itu? Boleh ditanyakan, Bu, saya nggak tahu ini, gitu ya. Kalau yang kedua, ini nanti jawabannya ditambah ya, ditambah. Misalnya 3 km dari kota apa? Dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita baru 2 rumus ya. Kita hari ini baru dapat 2 rumus. Sebenarnya enak pakai Zoom sih kalau aja rumus begini, tapi kalau yang nggak ikut ya sama aja. Nggak bakalan bisa. Sudah belum ini? Sudah. Sudah? Ya, Ibu itu dulu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu screenshot, Ibu screenshot. Ibu screenshot ini dulu untuk Ya, Bu. Oke, Itu oke. aja, Bu. Oke, baik, Bos. Baik, baik. Ini tugasnya itu? Itu PR-nya? Iya. Tugas interaksi ya. Aduh, dan Muhammad Farhan. Ibu ini hanya berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawab biar aja. Ibu pernah mau marah gara-gara kamu nggak ikut? Enggak lah, Ibu sih nggak pemarah. Biasa aja. Bukan, orangnya sabar. Betul. Waduh, wanita Masya Allah. Semoga dibalas dengan kebaikan, Bu. Amin. Amin. Santai aja. Jadi kalau misalnya nggak bisa pakai Zoom, ya Bu, saya bisanya pakai GCR, ya udah kita pakai GCR. Cuma kadang-kadang bingung. Udahan deh. Aninya gimana ya? Merekamnya nih. Tak